Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Dika. Selamat pagi Bu. Sebelum kita ke kelas ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sama Bu Dika mengenai persiapan untuk mengajar sebentar. Yang sudah dipersiapkan pasti modulnya nih Bu Dika untuk CP-nya nanti nih kalau mungkin. Untuk CP-nya itu perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Berarti mungkin untuk pertemuan keberapa nih? Ini pertemuan ke-9 karena kemarin anak-anak ikut upacara dia sekali, harusnya pertemuan ke-10. Oh, berarti mundur ya. Iya. Kemudian untuk alatnya pasti sudah dipersiapkan untuk mengajar sebentar. Iya, ada PowerPoint, Canva, sama LKPD yang sudah dipersiapkan juga. Mungkin merupakan materi sambungan minggu lalu, nanti materi baru. Sambungan minggu lalu plus ada materi baru juga hari ini. Kemarin minggu lalu sudah, berarti sekarang tinggal melanjutkan ya. Iya, melanjutkan lagi. Iya, berarti ada dong tahapan-tahapan nanti itu yang dipersiapkan untuk pembelajaran. Ya. Hari ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu kegiatan awal, terus kegiatan inti, nanti di penutup isi refleksi juga. Refleksi. Iya. Terakhir nanti refleksinya. Persiapan tertulis yang ini yang disiapkan sebentar. Untuk tertulisnya LKPD sih Bu sama lembar penilaian. Untuk siswa ya. Iya, dibagikan LKPD nanti. Oke, mungkin ada materi yang sulit untuk menyajikan ataupun yang diterima oleh siswa, kira-kira yang kan hubungan dengan judul materi yang sekarang. Saya rasa sih materi yang paling sulit yang mahasiswa itu membedakan ya perjuangan melawan kolonialisme sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908 itu sih menurut yang. Ya. Jadi ada harapannya sesuai dengan tujuan pembelajaran, nanti pada pembelajaran itu pasti ada harapan ibu supaya menyampaikan materi. Nanti nih harapannya kan? Ya, harapan yang pertama ya supaya siswa bisa membedakan kolonialisme sebelum dan setelah tahun 1908, terus bisa memahami tentang gerakan pemuda dan gerakan perempuan yang dipelopori oleh Kartini. Ada mungkin siswa mungkin ada yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pembelajaran atau bagaimana? Untuk kelas AK ini sih sementara sih aman-aman saja ya, tidak ada siswa yang memerlukan perhatian khusus selama dia mengajar dari pertama sampai hari ini sih aman-aman aja sih, belum ada yang ini harus mendapatkan perhatian khusus. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelas aja nih. Ya. Melihat hasilnya mungkin. Ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Om Swastiastu. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Apa kabarnya? Sehat dan bahagia. Beneran bahagia? Benar. Oke, hari ini Ibu akan ada mengajar tentang kolonialisme ya. Minggu kemarin kan sudah ya Ibu jelaskan sedikit. Sebelum itu Ibu mau ngabsen terlebih dahulu ya. Boleh diabsen? Boleh. Kelas 11 ya. Oke, Nilo Hari Ningtya Putri hadir. Iketut Ari Suyatnya sakit. Nikada Ayu Puspayanti hadir. Ayu Sentiwi
Ya. Ide Bagus Bramanda Anandita. Diputu Dian Marita Putri. Iwayan Eka Pratama. Diputu Ganti Eka Putri. Sangayu Made Gita. Hadir. Inyoman Harisa Indah Rahayu. Putu Jerry Yudhistira. Tiga koperasi ya. Niputu Jessica Maharani. Niwayan Juli Rahayu. Iputu Krishna. Desa Made Loktah Paranti. Ya. Nikomang Nanda Premayanti. Nimade Febriani. Niputu Sinta Purnamasari. Niputu Tiara Adelia Putri. I Ketut Alan Pranata. Sangayu Putu Igna. Oke, yang hadir berarti 2 orang aja ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan mulai dari nah, minggu kemarin kan sudah ya kolonialisme. Masih ingat kolonialisme? Masih. Pintar-pintar ya semuanya. Kolonialisme apa? Ada yang bisa? Ya, apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah paham yang dianut suatu negara. Ya, kolonialisme itu adalah paham yang dianut oleh suatu negara. Ya, jadi kolonialisme ini ada tujuannya, yaitu menjaga bangsa terkuat, terus menyebarkan agama, serta menanamkan nilai budayanya sendiri. Ya, jadi ingat, kolonialisme itu adalah paham yang dianut suatu negara untuk menguasai wilayah manusia serta sumber daya yang ada ya di luar batas negaranya. Ya, terus tujuan dari pembelajaran ini itu adalah agar kalian tahu perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Oke, sebelum ibu bagiin materinya, sebelum ibu sharing materinya, alangkah baiknya kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Gimana? Setuju apa enggak? Setuju. Semangat ya kalau ice breaking ya. Ya. Untuk menanamkan fokus. Ya, silakan berdiri anak-anak semuanya. Oke. Aturannya kalau ibu bilang sakit, pegang ini perutnya. Ibu bilang sikut, pegang sikunya. Bilang sikat, ambil barang. Ya, siapkan barang 1, pulpen boleh, kotak pensil boleh. Ya, siap anak-anak? Siap. Oke. Sakit, sikat. Masih ada yang nggak konsen lagi ya, dulu ya. Sakit, siku, sakit, siku, siku, sakit, siku, sakit, sakit, sikat. Ya, bagus. Oh, konsentrasinya berarti bagus. Yang gunakan untuk semua. Oke, silakan duduk lagi anak-anak. Duduk. Ya. Udah, senang ya? Sekarang ibu ngajar harus fokus lagi ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional ya. Yang pertama itu ada faktor dua faktor intern dan faktor ekstern. Kalau faktor internnya itu adalah dari dalam, yaitu yang pertama itu dari kondisi sosial, politik serta ekonomi. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Terus yang ketiga, adanya kenangan akan kejayaan masa lampau ya, seperti yang udah lihat di slide. Terus yang kedua itu ada namanya faktor eksternal ya. Faktor yang ada 4, yaitu yang pertama, kesuksesan pergerakan di negara-negara lain seperti di Asia atau Afrika. Yang kedua itu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang ya tahun 1908. Terus yang ketiga itu masuk dan berkembangnya paham-paham baru. Paham-paham baru itu misalnya paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Kalau liberalisme itu apa? Ada yang tahu? Liberalisme itu adalah paham pokoknya menginginkan adanya kebebasan. Itu namanya liberal. Kalau demokrasi itu adalah
dari, oleh, dan untuk rakyat. Iya, dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Nah, itu dari faktor intern dan faktor eksternnya. Sampai sana? Oke ya? Oke. Bisa lanjut lagi? Bisa. Oke. Selanjutnya itu adalah nih kolonialisme setelah dan sebelum tahun 1908. Ya. Jadi Ibu bahas satu-satu ya. Sebelum tahun 1908 itu dipimpin oleh raja atau kaum bangsawan. Tapi setelah tahun 1908 itu dipimpin oleh kaum terpelajar. Ya, dipimpin oleh kaum terpelajar. Terus yang kedua itu bersifat lokal. Lokal atau kedaerahan. Ya, bersifat lokal atau kedaerahan. Terus yang setelahnya itu lebih bersifat nasional. Yang ketiga, perjuangan menggunakan fisik atau bersenjata. Ya, fisik atau bersenjata. Yang ketiga itu adalah diplomasi. Diplomasi itu membangun dan memelihara hubungan baik ya. Itu namanya diplomasi. Terus yang keempat itu dipimpin oleh pemimpin karismatik. Jadi seorang pemimpin yang dikatakan karismatik itu adalah pemimpin yang tegas, dia percaya diri, pintar, ya. Itu namanya pemimpin karismatik. Yang keempat itu ada namanya kaderisasi. Kaderisasi itu adalah dia ingin memiliki visi dan misi yang sama atau jelas dengan organisasinya. Ya. Yang terakhir itu dia lebih bersifat reaktif dan spontan. Spontan itu berarti dia cepat tanggap, ya cenderung cepat tanggap dan segera bereaksi. Itu namanya spontan. Terus yang setelahnya itu adalah memiliki visi dan misi yang sama, yaitu Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka itu adalah memiliki visi dan misi yang sama. Jadi semua organisasi itu harus memiliki visi dan misi yang sama, ya. Tidak boleh tidak, ya, biar sejalan dan selaras dengan tujuan organisasi. Oke, sudah paham semuanya dari kelima perbedaan ini? Sudah. Paham ya, bisa diterima ya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ada namanya gerakan pemuda. Gerakan pemuda itu dipelopori oleh Saktiman Wiryo Sanjoyo. Ya, dipelopori oleh Wiryo Sanjoyo. Terus ada beberapa isi dari Sumpah Pemuda. Nah, bisa kita ikrarkan bersama? Bisa? Oke, kita sebutkan bersama ya isi dari Sumpah Pemuda tersebut ya. Yuk, kita hitung 3, 2, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, ulangan. Ya, Sumpah Pemuda. Ya, itu isinya dari Sumpah Pemuda. Lanjut lagi, ada namanya Gerakan Pemuda, ada juga namanya Gerakan Perempuan. Jadi Gerakan Perempuan ini dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Ya, Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini ini adalah tokoh yang sangat menginspirasi sekali ya. Jadi dulu tidak ada, pokoknya laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Tapi Raden Ajeng Kartini ini mencita-citakan. Jadi dia bercita-cita biar ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita punya namanya Presiden Indonesia pertama perempuan siapa? Ibu Megawati. Bukan Ibu Tikawati ya. Kalau Ibu Megawati ini ya ada namanya Ibu Megawati. Jadi R.A. Kartini ini pokoknya dia adalah pelopor wanita yang sangat ingin disetarakan
perempuan. Walaupun kita perempuan tetap bisa jadi ketua kelas, bisa jadi presiden, apapun itu ya. Jadi ada kesetaraan gender. Ya, jadi seperti buku dari yang diterbitkan oleh R.A. Kartini yang berjudul Don't We're Ready to Live. Ya, habis gelap terbitlah terang. Ya, sudah? Sudah. Paham? Paham. Itu adalah gerakan perempuan. Ya, dan anak. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok. Ya, sekarang ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan kalian untuk cari kelompoknya masing-masing. Nanti ibu bagikan RKPD. Habis itu kalian buat RKPD-nya, lalu dipresentasikan, terus kelompok lain menanggapi. Ya, oke, silakan anak-anak bentuk kelompoknya. Ya, oke, ibu akan bagikan RKPD-nya, satu kelompok, satu RKPD. Ya, nah, ini kelompoknya. Ini memang. Ini kelompoknya Eka. Ya, itu bagus dari sini. Oke. Sudah, Nak? Sudah. Sudah ibu bagikan KPD, silakan kalian buat apa isi pertanyaan di sana. Silakan dibuat di kelompoknya masing-masing ya. Silakan dituliskan ya, anak-anak ya. Pak kok dia ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Ini kelompoknya lokal. Sudah, Nak? Ada yang ini? Kira-kira sudah dibaca soalnya? Kalian ditambahin. Nanti yang presentasi ya. Kelompoknya Emma bagaimana? Aman ya? Ya, nanti udah diberikan siapa nanti yang akan presentasi? Ya, udah semuanya ke depan, tapi nanti satu orang yang bisa. Ya. Oke, aman ya? Ya. Oke, kelompoknya Eka lu. Udah dibuat? Udah semua? Ya. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi ya. Ya, sudah ya? Sudah selesai buatnya? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Ayo silakan sekarang
bentuk perlawanan fisik atau bersenjata, yaitu perlawanan dilakukan dengan kekerasan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan alat perang lainnya. Yang keempat, belum terorganisasi, yaitu bentuk perlawanan bersifat sporadis atau musiman dan belum terorganisasi secara sistematis dalam sebuah organisasi yang terstruktur, yang tujuannya mengusir penjajah. Fokus utama adalah mengusir penjajah dari wilayahnya. Belum ada cita-cita untuk menciptakan satu bangsa Indonesia yang merdeka. Adapun setelah tahun 1908, sifat nasional, perjuangan yang bersifat nasional, yang dimana rakyat dari berbagai daerah merasakan nasib yang sama dan timbul keinginan untuk bersatu, mewujudkan kesatuan bangsa, terorganisasi, perjuangan mulai terorganisasi dengan dibentuknya berbagai organisasi pergerakan nasional yang dipimpin oleh kaum terpelajar. Pemimpin perjuangan yang berasal dari kaum pelajar atau intelektual atau kaum terpelajar yang memiliki wawasan yang luas. Tujuan perjuangan yang jelas yaitu untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk negara Indonesia yang berdaulat. Ya, silakan lagi. Soalan nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada faktor internal. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Kolonialisme menimbulkan penderitaan berkepanjangan dan eksploitasi kekayaan alam yang memicu semangat kemenangan kejayaan masa lampau. Ingatan akan kejayaan masa lalu seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit membangkitkan harapan untuk meraih kembali kemerdekaan. Munculnya golongan terpelajar, pendidikan modern melahirkan kaum intelektual yang memiliki kesadaran politik dan nasionalisme, rasa senasib dan solidaritas. Rakyat Indonesia menyadari bahwa
anak-anak, sekian tadi presentasi dari kelompok kalian ya. Sudah bagus sekali presentasinya dari keempat kelompok ini. Semua presentasinya sudah bagus-bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari semua materi yang tadi dibahas, tadi kalian sajikan, Ibu juga sudah jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pergerakan nasional muncul sebagai respon terhadap pemberitaan terhadap kolonialisme yang ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi modern ya, yang bertujuan untuk Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Nah, untuk refleksinya nanti silakan kalian buka e-learningnya ya. Nanti di sana ada bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti silakan dipilih emotikonnya, emotikon yang mana. Kira-kira gimana perasaannya? Senang. Beneran nih? Ya. Nanti buka e-learningnya, nanti ada di sana ya untuk refleksinya. Nah, untuk selanjutnya minggu depan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya di hari yang sama. Minggu depan itu adalah pembahasannya tentang pergerakan kebangsaan dan Perang Dunia I. Itu materinya. Nanti kalian bisa pelajari di rumah kita materi tersebut ya. Oke, demikian anak-anak pemaparan materi tentang kolonialisme sebelum dan setelah tahun 1908. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Cukup ya? Sudah. Ya, sekarang kita akan tutup dan akhiri pembelajaran ini dengan pramusanti. Ya, silakan anak. Pada asana. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pramusanti. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Tiga. Makasih Bu. Oke Bu Tika, dengan melihat penampilan yang sangat luar biasa Ya. untuk memberikan materi kepada murid, dan begitu juga murid-muridnya tadi kelihatan sangat antusias Ya. untuk menerima pembelajaran. Nah, berkenaan dengan penampilan Ibu tadi, bagaimana pendapat Ibu untuk penyajian materi tadi? Iya, untuk yang tadi saya sangat merasa puas ya. Yang pertama tuh siswa mau ikut interaksi, terus untuk tanya jawabnya juga dia ikut berpartisipasi. Keren Bu. Iya. Sampun sesuai dengan yang direncanakan tadi pembelajarannya Bu? Belum sepenuhnya sesuai sih Bu, karena alokasi waktunya untuk presentasinya belum semua kelompok bisa presentasi karena terkendala dengan waktu. Oke, dalam pembelajaran tadi pasti ada perasaan yang ada yang memuaskan, ada yang tidak. Kira-kira pada hal apa bidang tadi yang dijelaskan merasa terpuaskan? Iya. Untuk yang tersendiri sih Bu, yang merasa memuaskan itu adalah antusias siswa dalam menjawab pertanyaan, terus ikut berpartisipasi juga untuk menanggapi kelompok yang lagi presentasi. Perkiraan ketercapaiannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu buat bagaimana Bu? Kalau sudah tercapai menurut Tiang ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke. Nah tadi ada kelihatan nggak ada siswa yang kelihatannya ada kesulitan dalam menerima pembelajaran? Tadi siswa dalam menerima pembelajaran semuanya aktif menjawab, aktif juga untuk mendengarkan, tidak ada yang bercanda, atungkara aman semuanya. Oke, jika mungkin ada, pasti tidak semuanya siswa merasa bisa menerima pembelajaran tadi. Pasti ada beberapa anak-anak yang merasa kesulitan menerima pembelajaran. Nah untuk itu bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Ya, untuk mengatasi itu mungkin menjaga kondisi siswa agar tetap kondusif dengan cara mungkin memberikan ice breaking sedikit untuk siswanya agar tetap fokus. Oke, ada persiapan untuk pertemuan selanjutnya
dengan melihat tadi beberapa ada kekurangan mungkin dalam pembelajaran, begitu juga dalam menerima pembelajaran. Persiapannya itu yang pertama itu adalah untuk ini manajemen waktunya biar semua siswa bisa presentasi di depan kelas. Yang kedua itu mungkin biar siswa lebih aktif, jadi kita adakan sedikit bincang-bincang sama siswanya biar nggak bosan. Wawancara. Iya. Oke Ibu, kira-kira sudah cukup yang tanyakan gitu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Oke.